Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Ma'asyar kiram, bapak dan ibu-ibu, saudara-saudara dan saudari-saudari, serta adik-adik dan anak-anak jemaah Masjid Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu Simpang Timun, yang saya muliakan, yang saya hormati, yang saya cintai. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah atas segala rahmat, nikmat dan karunia-Nya. Pada hari ini, di hari Rabu, di bulan Sya'ban yang sudah mendekati bulan Ramadan, alhamdulillah, mudah-mudahan kita semakin bertambah iman dan semakin bertambah taat kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dan pada kesempatan ini kita melanjutkan mengaji Kitab Ushulul Iman fi Dhaw'il Kitabi was Sunnah. Alhamdulillah, kita sudah sampai pada beriman kepada para nabi dan rasul, baik secara umum kepada seluruh nabi dan rasul ataupun secara khusus kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sudah sama-sama ketahui pula beberapa keistimewaan nabi kita, bahwasanya beliau adalah khatamul anbiya'i wal mursalin, penutup para nabi dan rasul. Berarti kalau ada yang ngaku-ngaku jadi nabi, dah tahu kita pembohong ini. Nah, yang kedua, beliau adalah nabi yang termulia, Sayyidul Anbiya'i wal Mursalin, Sayyid waladi Adam. Jadi kalau ada orang yang mengaku lebih hebat, lebih mulia dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tahu pula kita ini tagu-agui. Apa tagu-aguinya? Apa bos awak di bawah tagu-agui itu? Payan terjemahan. Jadi kalau dalam bahasa Arab apa namanya? Talab, subhanallah, sampai bahasa Arab pun lupa jadinya. Lah tagagui.
Ia artinya balawabio sombong. Nah, kemudian kita tahu pula bahwa Nabi SAW beliau adalah diutus kepada umat yang terbaik, diturunkan kepadanya kitab yang paling mulia, Al-Quranul Karim, dan seterusnya. Oleh itu maka kita umatnya mesti beriman kepadanya dengan sebenar-benarnya dan mesti menaatinya, karena Allah telah berikan kepada nabinya ini hak ditaati secara mutlak yang tidak diberikan kepada seorang anak manusia manapun. Yang diberikan Allah hak untuk ditaati secara mutlak. Jadi tidak ada ulama yang harus ditaati 100% seperti taatnya kepada Nabi SAW. Nah, oleh sebab itu kalau ditanya imam kita siapa, kita katakan imam kita dimanapun adalah Sayyiduna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini imam kita yang menyatukan semua hati kita dan menyeragamkan langkah kita. Jadi dimanapun yang namanya pengikut Nabi itu sama. Kemudian wajib kita mentakzim beliau, mendudukkannya pada kedudukan yang Allah berikan dan memuliakannya seperti yang dilakukan oleh orang-orang yang mencintainya dan dicintainya, yaitu para sahabat Nabi SAW. Kalau tuan-tuan nak tahu bagaimana cinta yang diterima terhadap Nabi SAW, maka cari para sahabat. Cintailah Nabi seperti mereka mencintai Nabi SAW. Karena cinta mereka lah yang teruji, cinta mereka lah yang terukur, dan cinta mereka lah yang teratur dengan syariat Islam. Tidak ada gulu di dalamnya dan tidak pula acuh. Kemudian kita mesti selalu mengucapkan salawat dan salam kepadanya. Ulama seperti kata Imam Al-Qadhi Iyad sepakat bahkan ijma' mengatakan bahwa bersalawat dan salam kepada Nabi adalah kewajiban kita. Kewajiban kita. Bahkan disebut orang bakhil bila Nabi disebut tidak bersalawat dan salam kepadanya. Maka dijadikan oleh Nabi SAW salawat dan salam itu sebagai bagian tak terpisahkan dari amalan-amalan wajib. Semisal salat kita wajib bersalawat dan salam di dalamnya. Khutbah mesti ada salawat dan salam di dalamnya. Berdoa biar cepat terkabul mesti salawat dan salam kepadanya. Majlis kita buka juga dengan salawat dan salam kepada Nabi SAW supaya barakah. Nah, di sini kita sudah sampai pada masalah ini kemarin. Sedangkan di antara hak Nabi yang selanjutnya yang mesti kita tunaikan sebagai umatnya adalah al-iqraru lahu bima thabata fi haqqihi minal manaqibil jalilati wal khasa'isis samiyati wad darajatil aliyatir rafi'ah, yaitu mengakui dengan hati dan tunduk menaati. Jadi kita mengakui semua hak yang disebutkan, semua hak Nabi yang disebutkan berupa manaqib, yaitu sifat-sifat beliau yang sangat agung, wal khasa'is as-samiyah, dan keistimewaan-keistimewaannya yang tinggi, wad darajatil aliyatir rafi'ah, dan kedudukannya yang tinggi dan agung,
ala ma taqaddama bayanu ba'dihha bi awwali hadzal mabhas, seperti yang sudah dijelaskan di awal pembahasan ini. Wa ghairi zalika mimma dallat alaihi nusus, dan yang lain-lainnya seperti yang ditunjukkan oleh dalil-dalil nas-nas Al-Quran dan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Semisal beliau adalah lebih sayang kepada kita daripada kita sendiri kepada kita sendiri. Bahwa Nabi lebih sayang kepada kita daripada kita sendiri. Beliau nak selamatkan kita dunia akhirat. Kita kadang-kadang hanya nak selamat dunia saja. Sahih? Jadi Nabi dalam hadis gambarkan seperti laron, tu laronnya. Kalau latu, ya. Kalau latu nampak api nak masuk tahu ke dalam, Nabi lah yang memegang dari belakang. Jadi kita selalu ditarik-tarik Nabi Subhanahu wa ta'ala, jangan sampai masuk ke dalam api neraka. Awak nak masuk juga, Nabi lah yang ini kan. Sampai-sampai di akhirat ketika semua orang, semua bahkan semua Nabi dan Rasul hanya mengatakan nafsi, 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 nafsi. Artinya selamatkanlah ya Allah diriku. Karena likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni. Setiap jiwa, setiap orang pada hari itu punya urusan yang sangat-sangat menyibukkan sehingga tidak mungkin memikirkan orang lain lagi. Pernah tuan-tuan punya urusan pontiang, sibuk, tiba-tiba anak maunya nak sibolin buku. Lebih wangi kayaknya lepas nak? Tak pernah wangi? Hah? Sambil ini kan wangi gimana? Nak kat muka je kau ni. Ya. Itu baru urusan dunia. Yang kadang menghabiskan waktu kita 2 jam, 3 jam, dia habis itu selesai. Kalau akhirat dah. Ingat kita berdiri lama sekali. Di padang mahsyar hanya sehari, cuman seharinya ka-khamsina alf fasana. Yaitu sama dengan 50.000 tahun kita di dunia ini. Senang dia. Hah? Ajilah antri ambil obat di rumah sakit je 2 jam lah awak ke rumah sakit. Cuma rumah sakit Islam ni. Ya kan? Tu pula ke rumah sakit Islam sama kesannya. Nah. Cina mahal tak ada wezo tu kau. Lagi wangi tu. Padahal di ruang ber AC minimal baki P. Babangku sampai duduk. Pakaian rapi di padang mahsyar. Tak pakaian, angin tak tertanggung, sosak tak kena banyak uang, poluh Malawi, dan sangat lama. Wajar orang memikirkan nafsi, nafsi. Tapi baginda Nabi SAW, ummati, ummati, ummati. Dan Nabi SAW harus kita akui pula bahwa semua yang dia katakan pasti benar. Walaupun secara keilmuan orang hari itu belum bisa dibuktikan oleh mereka. Bukan karena Nabi tidak berilmu, orang yang belum berilmu tentang itu. Sahih? Seperti kisah Isra Mi'raj. Sudah peringatan? Allah petang mana libur tuan-tuan nak tambah libur lah. Kau mesti mah. Anis Musaban anda Isra Mi'raj dulu. Isra Mi'raj. Dulu Abu Jahal berdasarkan data, fakta dan pengalaman, ilmunya hanya sampai di situ. Jadi kadang-kadang orang punya data, punya fakta, tapi tidak pandai mengolah data itu. Dikiranya itulah puncak kebenaran. Sahih? Iya, saya punya data, saya punya fakta, saya punya pengalaman. Orang punya ilmu lebih dari itu. Jelas?
Makanya Abu Jahal menolak Nabi Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Dalilnya kuat, retorikanya hebat, sah, buktinya valid, bahwa perjalanan ke Baitul Maqdis memakan waktu satu bulan. Berarti Muhammad tidak benar menurut analisa dangkal Abu Jahal, karena dia terbatas pada data yang dia miliki. Beda dengan Abu Bakar. Nah, ini penting. Jadi kita kaum muslimin dan muslimat, kalau nak selamat mesti berpikir cara orang yang selamat. Siapa yang selamat? Abu Bakar. Siapa yang berpikir cara Abu Jahal berdasarkan apa yang dirasa, apa yang dilihat, apa yang dikira, tidak mau menerima lebih daripada itu, ikut Abu Jahal, minimal Abu Jahal. Nah, kaum muslimin dan muslimat, ternyata di waktu itu orang secara ilmiah belum bisa membuktikan, tetapi Abu Bakar sudah mengiyakan. Apa sebab? Karena Nabi yang memberitakan. Makanya kata Abu Bakar, rumusnya, bila beliau yang bicara, siapa yang bicara? Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau beliau yang bicara, semua fakta dan data yang kau miliki harus disingkirkan. Karena apa? Faqad sadaq. Dia pasti sidik, pasti benar. Jelas, zaman itu orang belum bisa mengetahuinya. Tapi zaman sekarang orang sudah bisa membuktikan secara ilmiah. Kalau tunggu dulu sampai sekarang baru Abu Jahal percaya, habis nyawanya. Kalau tuan-tuan nak percaya tentang informasi, berita yang Nabi sampaikan tentang masalah-masalah gaib, lalu harus pergi ke situ dulu, seperti azab dan nikmat kubur, harus masuk kubur dulu, silakan. Sah? Iya, silakan. Sebab antum nanti bisa saja membuat fakta, masukkan kamera yang super canggih, hidupkan, pokoknya di tempat manapun tak kehilangan sinyal, habis itu gali kembali, ternyata tidak terbukti. Sah? Tidak ada malaikat datang, tidak ada pertanyaan man rabbuk, apa pertanyaannya? Man nabiyuk, wa madat madinuk. Tidak ada terekam. Ini akan antum dustakan? Iya. Dia kedustakan kan? Sebab fakta mengatakan menurut ilmu dia, waktu itu tidak ada bukti bahwa ada percakapan di dalam kubur. Nah, gimana? Antum ikut cara ini? Ikut cara ini? Wih, nak ikut cara ini? Pengikut Abu Jahal. Pengikut Abu Jahal. Sedangkan Abu Bakar radhiyallahu taala anhu enggak. Asal keluar dari mulut Muhammad sallallahu alaihi wasallam pasti benar. Dah. Akhirnya di akhir masa. Makanya ketika Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu taala anhu dilarang oleh tetua-tetua Quraisy, ini nenek mamak tu datuk Quraisy waktu itu, orang catat lumayannya seluruh yang dikatakan Nabi itu dicatat di Abdullah bin Amr ibn As. Nenek mamak waktu itu sabu ini. Dah yang Nabi itu bercerita tengah bangi cerita jangnya, ya, tengah ngantuk cerita jangnya, tengah lewo cerita dia, tengah mau apa iya juga. Tuan catat saudara. Fahamnya enggak? Bangi Nabi bercatat juga. Orang kalau bangi elok cabut dah. Woi. Orang bangi elok cabut dah. Sapualanya kan? Kan dia cabut dah. Pasti yang dah elok cabut. Makanya orang Quraisy dan tetua Quraisy mengatakan, apa yang catat saudara? Lalu Abdullah bin Amr bin al-As
bertanya langsung ke Nabi SAW. Sebab selama ini Nabi tak pernah melarang dia. Yang melarang dia siapa? Nenek mama. Buya tak tegang daerah. Nenek mama tegang deh. Lain lah tafsir nampak. Nah, iya, petua Quraisy itu bahasanya. Wa mana'u syuyukhu Quraisy. Syuyukh kan jamak syekh. Syekh itu orang tua. Orang tua. Nan tua itu tentu nenek mama. Salah kan? Tokoh-tokoh masyarakat. Waktu itu. Dilarang deh. Lalu kata Nabi SAW, uktub. Fawalladzi nafsu Muhammadin biyadih la yakhruju min hadza illa haqq. Catat terus hai Abdullah. Sebab tak keluar satu pun dari mulut ini kecuali kebenaran. Ya, ini rumusnya Abu Bakar. Semua yang dari Nabi pasti benar. Pasti benar. Walaupun data yang menunjukkan bertentangan dengan yang ada dalam hadis. Dan itu banyak kaum muslimin. Dulu ketika datang hadis Sahih Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi katakan, "Idza waqa'adz dzubabu fi ina'i ahadikum." Bila masuk lalat ke dalam bejana, dalam air minum. Falyaghmishu, hendaklah dia benamkan. Wal yashrabhu, hendaklah dia minum. Wala yurikhu, jangan dibuang. Fa inna fi ahadi janahaihi da'an wa fil akhari dawaan. Karena di salah satu sayapnya ada penyakit, di salah satu sayap yang lain ada penawar. Ini banyak dokter-dokter muslim. Orang kafir lah jolen tak kan temo. Dokter-dokter muslim. Baik di Mesir atau di Irak atau di Maroko atau di Tunis mentertawakan hadis ini. Sampai-sampai yang tidak berakhlak di antara mereka mengatakan Imam Bukhari tidak ahli hadis. Kalau kodok orang orang macam itu gini kan, Ibnu Taimiyah tidak ngerti, tidak berilmu. Sama jo Google-nya. Tahu Google-nya? Google tidak obeh. Banyak hafalan tapi tidak ngerti dunia. Percaya tuan-tuan kau macam ni kor? Ulama sejak abad ke-8 sampai kini ngotonginnya ulama. Tiba-tiba datang seorang ahli filsafat nyabutnya ndak ulama. Percaya tuan-tuan? Percaya lah ikut bujahal oleh ikut pemikiran tuan-tuan. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, dikatakannya Imam Bukhari tidak pandai menyeleksi hadis. Kalau Imam Bukhari tidak pandai menyeleksi hadis, tidak ada seorang juga ulama pandai menyeleksi hadis. Sebab tidaklah boswa sampai kini bodoh uang contoh Bukhari pula. Menyari yang hadis. Walaupun 8 kalau profesor mereka tidak akan mendokek dah. Bak awak tak kan kau saya ayu saya ada. Pahamnya? Kalau tidak paham istilahkan nanti ada judul kita. Tidak kau ayu saya. Tadi diktat nanti tadi apa nanti tu. Tidak kau ayu. Habis tuan-tuan makasihnya. Ya kadok nang si sambo. Baganang saya ayu. Bagantong sa ito tali. Bakuyo sa nan salay. Bagali batu nan sa buah. Tak jawab Iyalah. Apa makan? Sesambau tak. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Jadi sampai Imam Bukhari dicumain dah. Ada lebih parah pada itulah. Abu Hurairah berdusta atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baru di abad ke-8 boleh, bos dia orang nama mikroskop. Ya mikroskop nama. Ditang nabu duyan di situ. Duyan tentu. Dan mikroskop. Bisa digodang 1000 kali. Kawasan duyan itu menyebabkan penyakit kankernya. Kantong kering.
kantong kering. Awalnya serius nengok ni Pak ni. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Abang ngaku mereka bahwasanya lalat itu salah satu sayapnya memang mengandung racun dan sayap sebelahnya mengandung obat. Dan itu banyak terdapat pada tumbuh-tumbuhan dan juga pada hewan-hewan. Misalnya kalau tonton catur ada olek misalnya, di ujung ikunya ada penawar, tangkoknya. Masalahnya itu dia letolok nangkok tadi. Ada penawar. Sebab ada misalnya buat duyan nak jen sondo, abio sama saji deh. Ada coro. Aduh tontonnya. Tanya kayak orang biasa juduyan. Salah satu cara ketika sondor, khususnya dalam salat, jen buka muncung. Kalau angin diduang. Sebab menurut Profesor Harun Yahya, ahli fisika dunia di Jerman, keturunan Turki, dia menyebut bahwa di hidung itu ada alat saringan yang super canggih. Tidak bisa diganti dah. Tidak bisa diganti. Makanya bulu hidung dia semua lapis memang mengguntiang dah. Ketika mengguntiang kadang awak dah terlalu di situ pula diguntiang. Itu sangat berguna untuk menjadi radar pengaman antibakteri. Nak jawab dia? Makanya ketika itu keluarkan anginnya melalui hidung, makanya nanti baunya tidak menyebar ke yang lain. Coba. Ada duyan dah. Buat makan tu kau sondo jen di kalau dimunjung, tapi kalau di hidung. Ya kalau nak lulus hidung tonton salah nak den dulu. Tapi yang boleh coba, alhamdulillah. Itu ambil dapat di kakak ambo. Kalau nak buang baun di tangan, di sabun kan dah hilang dah. Kan ya? Dah ambil hilang. Ambo dia jon dah. Ada di nabunya, di minci ya. Ketika basuh tangan dia miu dalam mangkuk basuh tangan tu. Insya-Allah tak pakai sabun hilang. Tapi jelok duyan di situ. Apa ya? Jelok duyan itu. Kalau lokek duyan itu baunya sama. Sudah mandi dalam sabun dan tadinya sabun bau baunya. Kalau lokek di gomis mandi di tapian. Tak sudu uang kau sedih doangnya diam. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Jadi akhirnya terbukti secara ilmiah yang dikatakan Nabi, yang diberitakan Nabi, dan yang kelebihan-kelebihan diberikan kepada Nabi itu benar adanya. Makanya pasti Abu Jahal kini nyosih. Sah? Nyosih. Tapi tidak ada guna nyosih lah. Abu Bakar nyosih? Tidak. Apa sebabnya lebih berilmu daripada? Makanya mengikuti Nabi membuat kita lebih maju daripada mengikuti Abu Jahal dan Abu Lahab. Cayo je lah kalau Nabi nyobui. Lambek laun nanti akan terbukti. Data-data yang antum miliki itu simpan dalam saku. Kalau bertentangan dengan apa yang disampaikan oleh Nabi SAW. Makanya Abu Jahal dulu menyangka Nabi itu naik unta. Padahal Nabi naik burak. Sangka dia Nabi pejo pamannya Abu Talib. Kan ya? Abu Talib lambek jalan. Kan tak kawannya siapa? Jibril. Itu yang dilupung di Abu Jahal dulu. Data topiknya. Cuman pengolahan datanya keliru. Fakta tidak salah dah, iyo juga. Cumannya memakai kias yang salah. Kemampuan Jibril disamakan dengan kemampuan manusia. Akhirnya ditemukan orang di abad ke-berapa? Abad ke-20 awal ya. Iya, bahwa benda tercepat adalah cahaya.
Berarti mana maju ilmu Abu Lahab pada ibu Abu Jahal pada Ibu Bakar? Hah? Apa modal Abu Bakar? Cayo. Ngaku. Ke siapa? Ke orang yang paling berilmu. Orang yang paling cerdas. Siapa? Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu, buanglah yang namanya pendapat Aristoteles dulu. Teles tu ada. Buanglah pendapat Plato dulu. Tak apa je kita. Inyo sendiri lo mah. Mbobor siang ayi. Mbobor siang ayi. Tanya ke mana ngah? Pencai kebenarannya. Coba bobor siang ayi soal. Tak pay maun na bayalan. Tu tanya dia nanggo. Mana? Ano ustaznya? Pencai kebenaran. Insya Allah dikin foto dek sepuri suruh. Ada kawan kita yang berubah. Itu cara mereka Sokrates tu. Dan baik-baik cara berpikir mereka tu. Jadi itu kaum muslimin dan muslimat. Kalau ada orang adu firman Allah, hadis Rasulullah dengan pemikirannya, ketahuilah dia punya data tapi tidak pandai mengolah data. Salah olah. Kalau salah olah, anggur jadi mabuk dia. Tapi kalau dia topik olahnya anggur buat sehat. Salah olah anggur, ponyang wak dia. Tapi kalau topik olahannya korma jadi sehat. Susu macam itu juga. Kalau dia topik olahnya susu sehat. Kalau salah olah, mabuk dia. Makanya bahannya bisa sama tapi salah mengolahnya. Makanya berita sampai ke Abu Jahal sama dari Nabi, tapi pengolahannya berbeda. Abu Bakar dengan iman, Abu Jahal dengan kesombongan dan pengingkaran. Akhirnya siapa yang selamat? Abu Bakar. Oleh itu percayalah pada Nabi alaihissalatu wassalam seperti Abu Bakar mengatakan. Tidak tanya-tanya je, pakai apa engkau paynya ke Nabi? Tidak perlu tanya dah. Yang penting asal Nabi Muhammad yang pergi pasti benar. Bisa itu enggak? Bisa itu? Kalau macam itu tuan-tuan, betul lah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau enggak, itu enggak salah lah. Macam itu dia ajar Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Masuk waktu? Mak, sampai bonus sih kok. Alah. Baik. Tuak tutup lah. Azan lo tadi. Allah berAllah. Allah Allah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول 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 الله. حي على الصلاة. لا حول ولا قوة. حي على الصلاة.
حي على الفلاح لا حول ولا قوة إلا بالله. حي على الفلاح لا حول ولا قوة. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله. لا إله إلا الله ونشهد أن لا إله إلا الله اللهم رب العالمين. Hah? Ajak tadi lah. Ajak yang tadi lah. Hah? Ajak aku. Baik. Sampai mana tadi? Alhamdulillah, dia itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bahwa di antara haknya baik, alhamdulillah. Jolek kemudahan tadi kan? Alhamdulillah. Bahwa Nabi SAW di antara hak yang harus kita tunaikan kepadanya adalah tadi saya katakan mengakui semua yang sabit dari Nabi SAW. Apapun yang Allah berikan kepadanya wajib diimani, wajib diakui dan wajib dituruti. Wa tasdiqu bi kulli zalika was sana'u alaihi bihi wa nasruhu fin nas, dan membenarkan semua itu dan menyanjung beliau dengan sebutan-sebutan kemuliaan-kemuliaan tadi yang Allah berikan dan menyebarkannya kepada khalayak ramai kaum muslimin, bahkan kepada orang non muslim. Mudah-mudahan mereka mengikut Nabi alaihi salatu wassalam. Wa ta'limu lis-sighar, dan kita ajarkan kelebihan-kelebihan Nabi itu kepada anak-anak kita, anak-anak kecil. Wa tansyiatum ala mahabbatihi, dan mendidik mereka supaya tumbuh dalam cinta kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Gimana tidak mencintai Nabi alaihi salatu wassalam? Apapun tadi dikatakan yang keluar dari mulutnya benar, sekalipun dalam keadaan marah. Artinya tuan-tuan nak marah pun ikut Nabi selamat. Ya. Misalnya benci, kalau membenci ikut Nabi membenci, yang dibenci selamat. Karena yang dibenci Nabi pasti yang dibolehkan Allah untuk dibenci. Di antara yang dibenci oleh Nabi alaihi salatu wassalam adalah kesyirikan dan orang-orang musyrik, kekufuran dan orang-orang kafir, kemunafikan dan orang-orang munafik, dan orang-orang yang merubah-rubah agamanya. Merubah-rubah agamanya itu dibenci oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Karena sesungguhnya rusaknya orang terdahulu, agama-agama yang terdahulu, karena merubah-rubah agama mereka, sehingga hilang ciri khasnya. Yang dulunya tauhid menjadi syirik, yang dulunya bebas daripada kezaliman menjadi banyak di dalamnya unsur kezaliman. Nah, ini yang diajarkan kepada anak-anak untuk mencintai Nabi alaihi salatu wassalam.
Karena sesungguhnya Nabi itu jangankan orang yang Islam, yang non-Muslim pun mencintainya. Sebab apa? Walaupun dia membenci kekufuran, tapi adil terhadap orang kafir yang tidak didapatkan oleh orang kafir sendiri dari orang kafir sendiri. Ya, Nabi itu memang iya, kita wajib membenci kekufuran orang kafir, tetapi kita wajib adil terhadap mereka. Dan ketika kita benci, di saat mereka membutuhkan, kita wajib untuk membantunya. Makanya kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, syariat Nabi kita alaihissalatu wassalam ketika diterapkan dengan benar, maka dicintai oleh orang-orang non-muslim sekalipun. Makanya ketika Nabi membuka Makkah kembali ke pangkuan Islam, orang-orang itu sendiri yang ngaku kembali. Akhun karim, ibnu akhin karim. Saudara kami yang mulia, anak saudara kami yang mulia, Muhammad. Dulu apanya? Gilo, kan ya? Pengacau keamanan, radikal, teroris, fundamentalis. Itu dulu tuduhan ke Nabi alaihissalam. Dan bukan setelah hijrah, aman Nabi, enggak, diserang terus, diprovokasi. Bahkan pergi umrah aja tahun ke-6 tidak boleh. Dah sampai pergi umrah tidak boleh oleh orang kafir itu. Lalu Allah SWT berikan kemenangan di tahun ke-8 Hijriah. Nabi pesankan tidak ada darah yang boleh tumpah di Makkah. Kecuali mereka yang menyerang dengan senjata. Ya, kalau orang menyerang dengan senjata tidak ada obatnya kecuali senjata juga. Kan ya? Iya enggak. Kalau kita diserang, ya diserang. Yang kedua, siapa yang masuk rumahnya aman. Siapa yang masuk Masjidil Haram aman. Siapa yang masuk rumah Abu Sufyan aman. Akhirnya tidak ada pertumpahan darah. Subhanallah. Dan ketika menang, Nabi bukan bikin perayaan. Ada Nabi bikin perayaan ketika menang? Nah, Nabi menang dengan sujud syukur, dengan semakin taat dan khusyuk kepada Allah. Jelas? Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, akhirnya mereka sendiri yang mengakui Nabi akhun karim, ibnu akhin karim. Dan itu pula yang diikuti oleh para komandan-komandan dan panglima-panglima Islam di seluruh dunia. Ketika mereka berperang membawa bendera tauhid. Tapi kalau orang Islam bawa bendera syirik itu lain lagi. Enggak. Ada orang Islam bawa bendera syirik? Ngagu nampak. Wih. Ada. Tuang Syiah. Buka sejarah lihat. Mereka masuk ke Masjidil Haram. Aman orang Islam dah? Enggak. 35.000 orang sedang ihram, ditumpahkan darahnya dalam Masjidil Haram. Siapa yang buat? Syiah. Cuma Wahabi solang inyo non ganas, Wahabi non kono tujuan. Tiba awaknya tidak tahu sejarah, saya tak jawab lagi dasarnya. Jadi dampak dia propaganda Syiah, ayolah mosong Wahabi itu haus sudah darah. Anak ulun punya fakta dan data cara. Contoh Abu Jahal tadi. Contoh Abu Jahal. Dapat data tadi mana biar deh. Ya lalu dilekatkan kepada orang-orang yang tidak bersalah. Itu masalah. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Nyo kalau anak berilmu kok kodok tak kicau dengan antara saja oleh TV 24 jam. Kan 24 jam TV gini. Wah. TV Moka 24 jam, TV Madinah 24 jam. Ile pona nampak tonton wang di Masjidil Haram lai kokian komai ketakutan. Nah, wah. Tu di mana tontonnya masa mereka menakutkan. Pana pe umrah lah ya. Ajialah. Aji kalon je boh. Nah, Allah. Pana pe umrah? Ada preso dia, Wahabi non Wahabi.
Yang Wahabi masuk kanan, Wahabi masuk kanan, non Wahabi masuk kiri. Ada? Tidak ada. Tidak ada dasar itu. Tapi kalau lambek kojo sama hanya wawak nanti piti waktu nanti koneksi. Kalau ada nak mau awak situ copek kau jangan bawa ada. Kalau ada amplop copek proses. Itu aja bezanya. Jadi kinerja lambek kan samanya. Kan samanya paspor lambek kalau bila copek kalau bayi pelicinnya kan iya bayi doa. Itu sodo dado di dunia orangnya rencana itu. No melambek-lambek doang ada. Ya, tapi kalau dasarnya dasar bahwa ikut Wahabi dilambek dicopet, non Wahabi dilambek enggak. Jalannya. Jadi ternyata fitnah itu walaupun seterang benderang itu tidak terjadi, tapi banyak yang takicu dinan terang. Anam payan wawang dan ba ilmu lu condo bagalo-galo tinggi takicu juga. Memangnya pangicu juga asli. Akhirnya takicu. Orang pangicu mak suanang icuanya. Nah. Ma'asyil kiram dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi harus dihidupkan cinta kepada Nabi di kalangan anak-anak kita. Makanya seperti kata para sahabat diantaranya Abu Sa'id Al-Khudri atau Jabir bin Abdullah mengatakan kami mengajarkan sirah Nabi itu kepada anak-anak kami kama nu'allimuhumul Qur'an. Seperti kami mengajarkan Al-Qur'anul Karim. Saking pentingnya belajar sirah Nabi alaihi salatu wassalam. Tadilah la yakhruju minhu illa haq. Tidak keluar dari mulutnya kecuali hak sekalipun dalam keadaan marah. Nah. Wa ma'rifati qadrihi al-jalil inda rabbih azza wa jal, dan mengenalkan posisi Nabi yang sangat mulia di sisi Rabbnya azza wa jalla. Nah, ini kan mengakui, mengimani, membenarkan segala kelebihan yang Allah berikan kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Ya, Nabi alaihi salatu wassalam. Nah, nanti setelah itu ada rambu-rambu yang harus kita taati. Tidak boleh pula berlebihan. Tidak boleh berlebihan. Karena berlebihan itu akibatnya adalah merusak juga. Banyak memuliakan orang-orang saleh tapi berlebihan, akhirnya memberikan hak Allah kepada makhluknya. Syirik jatuhnya. Oleh sebab itu, untuk mempelajari ini insyaallah kita undur pada waktu yang lain dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Walhasil bahwa di antara hak khusus Nabi alaihi salatu wasallam adalah mengakui segala kelebihan yang Allah berikan kepadanya, membenarkan semua yang Allah turunkan kepadanya, dan menyebarkan kelebihan-kelebihan itu kepada masyarakat muslim secara khusus dan kepada masyarakat dunia secara umum. Karena orang akan tertarik kalau melihat sesuatu yang menarik, dan semua yang datang dari Nabi adalah selalu menarik. Tidak ada yang tidak. Nah, kecuali orang yang hatinya ada kerusakan, ada penyakit, sehingga menutupi kebenaran yang ada dalam hatinya. Kalau tidak, sebenarnya kalau bukan karena ada yang menutupi itu, mereka sudah percaya. Seperti Abu Jahal sebenarnya sering ngintip Nabi membaca Quran di malam hari. Dalam hatinya dia membenarkan. Cuman masalahnya masalah hawa, masalah hati yang tertutup oleh hawa duniawinya. Bahkan dia terus terang ke Nabi alaihi salatu wassalam, ya Muhammad, kamu jangan berharap saya beriman kepadamu. Sebab masalahnya bukan karena kamu berbohong, tidak. Masalahnya Bani Hashim, yakni datuk Nabi, keturunan Nabi, dapat kemuliaan melayani jemaah haji.
Bani Makhzum, ini sukunya Abu Jahal, dapat bagian untuk membuat perjanjian-perjanjian damai ataupun perang dengan pihak luar. Jelas? Bani Syaibah, tukang pegang kunci Ka'bah. Sampai hari ini. Kalau ada Gus yang aku punya kunci Ka'bah, giloro. Sebab Nabi sudah perintahkan bahwa kunci Ka'bah tak lepas dari Bani Syaibah. Raja Salman tak bisa ambil orang. Ya. Umar bin Khattab tak bisa ambil orang. Ali bin Abi Talib tak bisa merebutnya. Karena itu perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yakhruj, tak boleh keluar dari Bani Syaibah. Itu nak wala ada bani teman, bani mana apa ada Dekat awak lah. Tiba-tiba lah megang kunci Ka'bah. Maka sabut nanti dia bertambah gilo je sih. Allah musta'an. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, apa namanya? Akhirnya Abu Jahal bilang, kini Bani Hashim dapat kemuliaan. Tentu dia kemuliaannya dapat Nabi. Padahal wak selama kau lah duduk sama tinggi atau gak sama anda? Hah? Terbalik. Duduk sama tinggi atau gak sama anda? Duduk sama anda atau gak sama tinggi. Kalau bahasa Arabnya, hatta iza stawatir rukab, lah sama-sama badu-adu lutui awak duduk. Nanti sabut doang Bani Hashim ada Nabi. Terus Bani Makhzum mana Nabi? Hasad dia. Hanya tak bisa menerima kenyataan. Akhirnya dia menghilangkan kepercayaan itu dari hatinya. Tetap memperjuangkan kebatilan tadi. Allah musta'an. Sampai hari ini orang-orang sejenis ini masih ada. Iyo cito kajinak lo nyanyi. Cuman bapang lah cara. Kan ya bopong corong. Iya tu nya bid'ah mungkar ro nyanyinya. Tapi kalau halangi kita diperangi. Ngaku. Tapi tetap diperjuangkan. Makanya kalau tetap diperjuangkan berarti membela kebatilan. Padahal itu satu kemungkaran. Nauzubillah. Baik. Ini ada pertanyaan. So dia tak buka pertanyaan lah jawab dia so tadi. Buat berjawab juga. Jadi kalau jawab lama so lah. Ini tak letak tonton ke anak apa jual? Nah, jalan. Kalau lama tak ada yang salah ke? Bismillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah merutinkan kunut witir di 10 hari terakhir Ramadan termasuk bid'ah? Bid'ah di siko. Bid'ah di siko. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah SWT. Witir itu hampir atau tidak pernah ditinggalkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam salat malam. Bukan hanya di 10 malam terakhir. Tapi dari malam pertama. Cuman kita tidak biasa melakukannya. Ketika dilakukan sebelum terakhir dianggap bid'ah. Ama kau nak jenagu nak dari awal dimulai. Dari awal dimulai. Ala bid'ah lo di awal beko. Makanya sebut tadi bid'ah siko. Bid'ah di siko. Jadi witir itu disunnahkan di setiap malam. Apalagi di waktu qiyamu al-lail. Qiyamu Ramadan. Dan di malam qiyamul lail yang paling khusus di Ramadan adalah salat tarawih. Tarawih ada di luar Ramadan? Tidak ada. Kalau qiyamul lail ada sepanjang tahun. Qiyamul lail ada sepanjang tahun. Dah. Tahajud mana yang lebih umum daripada qiyamul lail? Lebih umum qiyamul lail sebab sejak terbenam matahari
sampai menjelang fajar, apapun kegiatan ibadah disebut qiyamul lail. Salat sunat maghrib, salat sunat apapun setelah maghrib itu qiyamul lail. Qiyamul lail. Tapi tahajud enggak. Tarawih enggak. Witir enggak. Makanya witir lebih khusus. Itu salat terakhir di malam hari. Baik di Ramadan maupun di luar Ramadan. Nah, sedangkan salat yang khusus Ramadan, salat malamnya, itu yang disebut dengan salat tarawih. Kenapa disebut salat tarawih? Karena mengerjakannya tidak mengejar catatan muri atau Guinness Book. Tidak beda ya. Mengejar rekor dunia tercepat. 2 minit berapa? 70 detik. 7 minit. 7 minit rekor terakhir. Ada yang mencakar tahun-tahun. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, wallahu alam, maka witir dilakukan di setiap malam, termasuk di setiap malam di bulan Ramadan. Kalau seandainya orang mengkhususkan hanya bisa di 10 terakhir, wallahu alam, saya tidak bisa berani mengatakan itu bid'ah. Tidak berani saya mengatakan itu bid'ah. Wallahu alam. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kufur pada satu ayat sama dengan kufur pada seluruh ayat. Apakah ayat di sini termasuk hadis-hadis Rasulullah SAW? Nah, mengingkari Al-Quran satu huruf adalah mengingkari seluruh Al-Quran. Mengingkari satu hadis Nabi sama dengan mengingkari seluruh hadis Nabi SAW. Cuma pengingkaran ini ada pengingkaran secara mutlak. Maknanya saya tidak terima Al-Quran, itu pengingkaran mutlak. Atau saya tidak terima ayat ini pengingkaran mutlak. Tapi ada pengingkaran yang sifatnya tafsirnya, takwilnya. Saya tidak menerima makna zahirnya, tapi menerima makna takwilnya. Nah, apakah ini termasuk menolak ayat atau tidak, menolak hadis atau tidak? Disinilah terjadi khilaf para ulama. Sebagian menganggap ini menolak secara mutlak, sehingga jangan heran nanti orang-orang yang tidak menerima ayat-ayat sifat Allah dikafirkan oleh sebagian ulama salaf. Dikafirkan oleh sebagian ulama salaf. Dan nanti dituduh berarti Asy'ariyah mengatakan orang salaf itu mengafirkan orang. Orang Asy'ariyah pun mengafirkan ulama salaf pula. Yang mengatakan Allah di atas arsy dikafirkan pula. Itu bisa dibaca dalam kitab-kitab ilmu kalam itu banyak. Nah, ya saling mengafir itu ada. Jadi tidak ada satupun golongan kecuali yang ada yang terlibat mengafirkan. Jelas? Ya kalau ada sabuin ya, orang-orang Wahabi suka ngafirkan. Inyo kodok ngafirkan. Kan ya? Kesabuin ya. Nah, jadi kaum muslimin dan muslimat semuanya terlibat mengafirkan. Dan ada pula yang mengatakan tidak, karena dia dengan takwil maka tidak dikafirkan. Inilah pendapat yang mu'tadil, yang pertengahan insyaallah, kecuali mengingkari hal-hal yang sifatnya minad darurat. Ya, mengingkari ayat tentang Allah hanya pencipta. Anda percaya? Itu tidak bisa, tidak adurlah. Abi mati gas yang dilokuk, abi uncang diantang. Jadi kalau mengingkari syahadat tidak bisa, tidak ada uzurnya. Tapi kalau mengingkari hal-hal yang kadang-kadang ada syubhat takwil di dalamnya, maka para ulama sebagian tidak mengafirkan mereka. Wallahu a'lam. Tapi bukan masalah aman dalam bahaya besar. Ini alasannya kan ilmunya cara Abu Jahal tadi kan. Cara Abu Jahal. Karena apa? Tidak sesuai dengan logika. Hebat Abu Jahal tidak sesuai dengan fakta. Sah? Ikon tidak sesuai dengan logika.
Itu bisa alam akhirat dilogikakan? Hah? Berita tentang alam kubur bisa pakai pikiran? Enggak. Pakai alat ikonik sana. Alamnya berbeda. Alamnya berbeda. Walaupun sebenarnya pikiran sehat bisa menemunya, cuman pikiran sakit yang tidak bisa menerima, itu masalahnya. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, cara berpikir sekarang masih memakai cara berpikir Abu Jahal. Iya. Walaupun hukum tidak sama dengan caranya sama, sehingga menolak itu. Oh, banyak orang-orang besar, antum kira Abu Jahal tidak orang besar? Orang-orang hebat, antum kira Abu Jahal tidak orang cerdas? Jadi orang-orang yang tersesat banyak orang-orang orang cerdas, orang hebat. Acu Fir'aun tidak hebat ya tuan? Fir'aun tidak hebat. Bakui mah. Ini saking hebatnya menjadi raja Mesir paling terkenal. Haman, uang hebat enggak? Tapi sosek, iya, sosek. Padahal karyanya menjadi keajaiban dunia. Tidak banyak keajaiban dunia, 10 aja. Dulu 7, sah? Termasuk masuk dia. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Orang hebat. Qarun, orang hebat enggak? Orang hebat. Sangka karena hebatnya bangga dia. Innama utitu ala ilmin indi. Dan dapat harta dia cari adanya. Kalau apa bangan? Kan dia sabut dia. Nah, buktinya hebat di mana bos harta doang sabut harta. Mau jalan dah sudah harta dalam tanah mereka. Ada Qarunnya punya. Dan di Brazil Qarunnya punya. Ndak hebatnya tuan-tuan tuh. Bisa sih. Iblis hebat enggak? Hah? Buya kadang asal beribadah ribuan tahun sampai mirip dengan malaikat beribadah. Karena kecerdasannya menolak kebenaran yang nyata. Allah dilawan dah. Akhirnya sesat. Jadi dan pengaruh oleh orang-orang hebat, cerdas, terbilang ya, terbilang viral, hafalan kuat, tidak jaminan. Yang jaminan itu adalah in kana qad qala zalik faqad sadaq. Kalau benar dia yang katakan itu pasti kalau benar dia mengatakan itu pasti benar. Ah, itu yang selamat. Makna wujudnya. Asal tak sudah contoh. Dah kaum muslimin muslimat dan mati Allah. Intinya tadi menolak satu ayat sama dengan menolak seluruh Al-Quran. Menolak satu hadis sama dengan menolak semua hadis. Karena menyebabkan dia keluar dari Islam. Keluar dari Islam. Tapi kalau menolak penafsiran, ini yang berbeda para ulama dalam menghukumnya. Wallahu a'lam. Oleh sebab itu kita ini kan masalah takfir ini bukan masalah kecil. Tidak boleh sembarangan kita. Tidak boleh sembarangan. Ini adalah orang-orang yang ilmunya di atas kita semuanya. Masalah mengafirkan orang ini. Kalau menghukumkan, melekatkan pada orang tertentu. Tapi kalau meyakini kafir pada satu ayat sama kafir Al-Quran, itu semua kita boleh meyakini. Tapi sipulan yang mengingkari satu ayat kafir atau tidak, atau jangan masuk-masuk bab itu tak. Jangan masuk-masuk bab ini tak. Dah. Kemudian pun yang ditanya, Ustaz ni amat potongnya mengingkari ayat dia, kafirnya jangan tanya kemudian jen. Nah, tapi suami menasihati cak lamunnya. Tapi kalau untuk apa menghukum kafir, enggak. Kalau masuk kaji dia nah. Dah. Tanya lagi yang lain. Jelas? Cuman tu ambo le Ustaz berdoa tu inyonya misalnya. Dan ada sebagian orang lah mati. Dan buanin doang dah. Memang banyak bono hal-hal yang melarang, yang menghalangi untuk mendoakan itu. Ucapannya, amalannya,
menunjukkan tak ada sedikit pun sisa Islam dalam hatinya. Wallahu alam. Ala kulli hal itu hak dia kan, tapi kan tak sabuin kat tuan-tuan siapa wang dah kan? Kan tak dah. Nah, ada beberapa orang tokoh tak tahu ndak dah, takut ndak dah. Ini kan tak wajib ndak dah. Hah? Wajib amun doanya? Enggak. Kan tak wajib dah. Tapi kalau doa kepada kaum muslimin dan muslimat, mukminin, mukminat, al-ahya minhum wal amwat, tawinya. Kalau lena wa Islam ninya masuk dia. Faham tak? Kalau lena wunya masuk Islam le mati, masuk dia doa itu. Tapi doa khusus nak berani ben. Faham sih? Faham? Hah? Nya memusuhi Islam je kojo. Pernyataannya merugikan Islam dan kaum muslimin. Intinya aku dan Islam itu enggak. Itulah lebih kurang. Nah, kalau aku itu tinggal kan. Makanya doa umum ada. Doa umum ada, alhamdulillah. Tapi kalau antum bisa meyakinkan amboknya Islam mati itu insyaallah enggak langsung lagi. Nah. Asai ko enggak kali. Deh. Apa bocor ko yang? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kita pakai pensil? Pakai pensil itu nih. Tahu mata haji brother lah. Coba lah kan. Iya kayaknya. Nyanyi dulu juga. Nah. Sallallahu alaihi wasallam. Lamati. Alhamdulillah. Sana nak jalan tadi dah. Nya kan ada nanti yang mengatakan basuh aja sahabatnya. Kan ya? So itu kok balik lah kan basuh aja Tuhannya. Kan ya? Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Untung tuan-tuan tak basuh je sahabat no. Iya serius. Untung tuan-tuan tak basuh je Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kau tengok kelas-kelas awak ke contoh. Tanya barang kau kian enggak? Iya, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Salah sampan. Irkon dah ampunya Abu Ira, sahabat Nabi Imran bin Husain radhiyallahu anhu, ketika datang kepadanya beberapa orang tabi'in, anak-anak sahabat juga di Basrah. Di antaranya Humaid bin Abdurrahman Al-Himyari, kemudian ada Abdul Aziz ibn Suhaib dan lainnya. Jadi datang, bontonglah pamannya. Panggil pamannya kayak Imran bin Husain kan. Dahulu berjuang sama Nabi, Masya Allah. Salat bersama Nabi, berjihad bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata Imran radhiyallahu ta'ala anhu? La tatabannau syai'an qad najjakumullahu minhu. Jangan kalian berangan-angan menghadapi cobaan yang Allah selamatkan kalian daripadanya. Walaqad ra'aituna. Kami sendiri menjadi saksi. Wa nahnu ma'a Rasulillah. Kami harus mengikuti Rasulullah. Lalu dia katakan, anna aba'ana wa ummahatina finnar. Ayah-ayah kami, amak-amak kami di neraka-nya. Itu leleh awak tu. Awak ikut ninya, ayah mak awak di sosen deh. Amat tuan-tuan mengikut dan. Weh ngaji je dan ayah jamang di neraka-nya. Amah. Ma bolehnya, jangan ayah jamak lah. Jangan ayah dan ibu, guru awak sekali maju situnya. Sabui sosek doang.
baca ustaz doh kan ya. Sembarang nyesat-nyesatkan ustaz kami kan ya. Indah. Dia. Iko ya aja amat. Kalau hidup kalian zaman Nabi alun tentu kalian beriman lah. Maka ada untung awak ada hidup di zaman Nabi SAW. Lalu gimana caranya nak bertanya ke sahabat bagaimana mencintai Nabi SAW? Abdullah bin Mubarak radhiyallahu anhu, seorang ulama dan juga seorang pengusaha besar, seorang dermawan, kaya raya, ya, haji dan berjihad sendiri dan banyak membiayai anak-anak sekolah, membiayai anak yatim dan janda, membiayai para ulama. Pokoknya sabuilah kata Ibnu Hajar, jumi'a fi jami'u khisalil khair, semua sifat kebaikan terhimpun pada pribadi beliau. Ulama besar. Suatu hari istilah lamanya ndak kalau di rumah. Betulnya mui kemana je buyan? Saya tadi bersama para sahabat dan tabi'in. Ini kalau zaman kini lah dianggap Habib nyuri ya. Bersama sahabat dan tabi'in. Ini yang bertanya. Bersama sahabat dan tabi'in. Lalu betul mereka kata mereka. Bagaimana pula dengan sahabat dan para tabi'in pada mereka sudah mati? Katanya, kuntu ara fi marwiyatihim. Saya melihat-lihat riwayat-riwayat yang mereka sampaikan. Yang mereka sampaikan. Melalui apa? Melalui hadis-hadis, melalui sirah. Karena Abdullah Mubarak juga seorang periwayat hadis. Jelas ya? Hadis itu dia misalnya sampai kepadanya hadis misalnya haddatsana misalnya Sufyan Ats-Tsauri. Qala, dia berkata haddatsana Ibrahim. Siapa? Ibrahim ibn Yazid An-Nakhai, ulama fikih dan hadis besar. Qala haddatsana misalnya Nafi', diceritakan kepada kami oleh Nafi' Maula Ibnu Umar, yaitu salah satu dari 7 fuqaha Madinah di masa tabi'in. An Abdullah ibn Umar, dari Abdullah bin Umar ibnul Khattab radhiyallahu ta'ala an. An abihi, dari bapaknya. Siapa bapaknya? Umar bin Khattab. Umar bin Khattab siapa? Sahabat Nabi alaihi salatu wassalam. Annahu qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia berkata ke Nabi alaihi salatu wassalam, ya Rasulullah, innaka la ahabbu syai'in ilayya atau la ahabbun nasi ilayya illa min nafsi. Ya Rasulullah, engkau adalah manusia yang paling aku cintai dari segala sesuatu kecuali dari diriku sendiri. Nah, ini kan masalah cinta tadi nah. Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la ya Umar, belum diterima cintamu wahai Umar, hatta akuna ahabba ilaika min nafsik, sampai saya lebih kau cintai dari dirimu sendiri. Lebih mencintai Rasul dari dirinya sendiri. Mau Umar? Mau dia? Nah, ada yang bilang tidak. Mau dia? Mau. Lalu dia katakan, ya Rasulullah, al-an anta ahabbu ilayya min kulli syai'. Engkau lebih aku cintai dari segala sesuatu, baik manusia maupun benda. Dah? Tidak ada lagi. Pokoknya Nabi lebih dicintai dari segala sesuatu. Apa buktinya? Buktinya apa? Bahwa Nabi lebih dicintainya dari anaknya, dari istrinya. Ketika perintah hijrah ke Madinah datang,
Umar pergi meninggalkan keluarganya, meninggalkan hartanya. Demi apa? Cinta Allah dan Rasul. Awak le talak dengan kabun duyan musim duyan suah hijrah pengaji amuah. Duyan alon tentu lagi le. Sedang lagi lah ada diambil lah. Nyak ajo. Pas dah ke munggura telaju tu kata uang rupai. Tu kan dikajau juru. Mendingan duyan tak talak dah. Kan iya? Jadi kaum muslimin dan muslim itulah benarlah kata Imran bin Husain tadi, tidak akan tolak dia kalian dah. Baik. Untung kalian tidak jadi sahabat. Yang tidak kelas cendor. Allah lebih tahu untuk kita. Allah lebih tahu kedudukan kita. Cukuplah kita mencintai mereka. Dah mencintai sahabat semuanya tanpa kecuali. Sebab banyak golongan-golongan sesat Syiah tidak mencintai kecuali keluarga Ali. Nawasib tidak mencintai kecuali keluarga Muawiyah. Jelas? Naniko tidak mencintai kecuali Abu Bakar aja. Tidak. Ahlus Sunnah mencintai semua sahabat Nabi. Ada kesalahan mereka? Itu Allah lebih tahu cara untuk menangani. Tidak tugas kita. Tidak usah bicarakan. Buat dosanya. Inilah masuk surga awak nambah jauh dari surga. Buat dosa. Tidak seperti Syiah. Syiah kalun sahabat saudara kecuali Ali dan anak beranak. Pasti sesat. Pasti sesat. Nah, cuman ada orang lebih milion sosek itu perlu dan nanlui. Kalau pilih antara Syiah dan Wahabi, amo Syiah lainnya. Apa sebab Syiah lay bapikiu contoh Abu Jahal. Kalau Wahabi beriman contoh Abu Bakar. Abu Bakar tak banyak membahas, tak banyak tanya. Kalau benar Nabi mengatakan pasti benar. Kalau benar Nabi mengamalkan pasti bagus. Kalau tidak dikerjakan Nabi, tidak diajarkan Nabi, jangan dibuat-buat. Karena apa? Karena itu bikinan manusia. Sama nanti fakta yang dimiliki oleh Abu Jahal tadi. Jelas? Oleh sebab itu asal dari Nabi pasti baik. Asal dari Nabi pasti benar. Asal dari Nabi pasti lebih baik. Asal dari Nabi pasti selamat. Siapa yang menentukan itu benar dari Nabi? Itulah ulama-ulama hadis. Jadi kalau ada yang bilang tadi tidak dia pakai ulama, ini tidak dia ngerti untuk ilmu. Tidak ada ilmu sampai kepada kita kecuali melalui para ulama. Tapi tidak ulama yang belajar ke Aristoteles dong. Tidak ulama yang belajar kepada Plato. Tidak ulama yang belajar pada Sokrates. Paham? Yang belajar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala alam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wasallam. Terima kasih dan mohon maaf. Mudah-mudahan kita berjumpa kembali di lain saat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baba TV Sunnah, belajar agama baru alim.